Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Taruni Yuliana Putri, NRP 2202072. Saya ingin mempresentasikan proses penanganan muatan berbahaya atau handling dangerous cargo Saudus Breakwater di PT Meratus Line. Latar belakang masalah, PT Meratus Line cabang Banjarmasin melayani pengangkutan muatan dalam bentuk peti kemas, baik barang berbahaya atau dangerous good, ataupun muatan yang bersifat umum atau general cargo. Pada saat kegiatan penanganan muatan berbahaya atau handling dangerous cargo, kemungkinan dapat terjadi kesalahan penanganan yang bisa menimbulkan risiko besar. Sebagai perusahaan penyedia jasa ekspedisi angkutan pelayaran, PT Meratus Line memiliki pedoman prosedur penanganan peti kemas secara khusus dengan ketentuan International Maritime Dangerous Goods Code atau IMDG Code yang diratifikasi melalui Permen Hub nomor 16 tahun 2021 tentang cara penanganan muatan dan pengangkutan barang berbahaya di pelabuhan. Rumusan masalah saya ada 3. 1. Bagaimana prosedur penanganan muatan berbahaya atau handling dangerous cargo. 2. Hambatan apa saja yang terjadi dalam proses penanganan muatan berbahaya atau handling dangerous cargo pada saat loading di atas kapal. Yang ketiga, bagaimana upaya yang harus dilakukan untuk menangani hambatan yang terjadi. Teori, definisi muatan berbahaya atau dangerous cargo. Menurut Permen-Hub nomor PM 16 tahun 2021 pasal 1 ayat 1, barang berbahaya adalah zat, bahan, atau benda yang dapat berpotensi membahayakan kesehatan, keselamatan, harta benda, dan lingkungan hidup. Kemudian ada golongan muatan berbahaya dangerous cargo dari kelas 1 hingga sampai kelas 9. Golongan muatan berbahaya yang ditangani oleh PT Meratus Line, salah satunya adalah di kelas 4, benda padat yang mudah terbakar, yaitu bahan atau barang yang mempunyai sifat umum yang peka terhadap pemanasan jika terkena air, gesekan atau pancaran gas. Contoh, flammable solid adalah korek api, batu bara, arang, dan sulfur. Kemudian ada dokumen muatan berbahaya. Yang pertama adalah Dangerous Cargo List Manifest, yaitu dokumen yang berisikan keterangan muatan, daftar isi, dan jenis muatan. Yang kedua ada Dangerous Good Deklarasi, yaitu sertifikat yang memenuhi ketentuan IMDG Code apabila barang berbahaya dikemas dalam unit, kontainer, flat, trailer, atau pengangkut lainnya. Yang ketiga adalah Stowage Plan yang merupakan rencana pemuatan. Kemudian ada penanganan muatan berbahaya atau handling dangerous cargo. Menurut Permen-Hub RI nomor PM 16 tahun 2021 pasal 1 ayat 3, penanganan barang berbahaya adalah semua kegiatan yang berkaitan dengan penumpukan, bongkar muat, termasuk pengujian dan pengendalian kemasan barang berbahaya. Pada saat kegiatan loading di atas kapal, penanganan muatan berbahaya dangerous cargo difokuskan pada yang pertama ada Stowage Plan dan yang kedua area kapal yang dilarang untuk muatan berbahaya atau dangerous cargo. Kemudian ini ada Stowage Plan atau Bay Plan. Ada bagian Bay adalah pembagian muatan secara membujur dari haluan sampai buritan dari nomor 1 hingga seterusnya. Penomoran bay ganjil ditempati untuk 20 feet, sedangkan bay genap untuk 40 feet. Sedangkan row adalah pembagian memuat secara melintang. Tier adalah susunan secara tegak dihitung dari dasar palka atau tank top. Tier terbagi menjadi 2 bagian, yaitu dalam palka atau in hold dan di atas palka atau on deck. Kemudian ada area kapal yang dilarang untuk muatan berbahaya. Ada geladak utama atau main deck yang dilarang karena terkena sinar matahari. Kemudian ada kamar mesin atau engine room, karena panas dari engine room akan cepat menyebar. Kemudian ada geladak bawah atau lower deck, berbahaya karena dekat dengan fuel tanks. Kemudian ada proses penanganan muatan berbahaya atau handling dangerous cargo. Menurut Permen-Hub RI nomor PM 152 tahun 2016 tentang penyelenggaraan dan pengusahaan bongkar muat barang dari dan ke kapal, perusahaan bongkar muat atau PBM adalah badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas yang melakukan usaha terkait di bidang angkutan di perairan, khusus untuk kegiatan bongkar muat barang. Kegiatan tersebut meliputi staff dooring, cargo dooring, dan delivery. Kemudian ada kerangka pemikiran. Dengan judul proses penanganan muatan berbahaya atau dangerous cargo di PT Meratus Line cabang Banjarmasin, terdapat prosedur pelayanan penanganan muatan berbahaya atau handling dangerous cargo.
Kemudian ada proses penanganan muatan berbahaya handling dangerous cargo pada saat loading di atas kapal. Kemudian terdapat hambatan dan upaya penyelesaian menangani hambatan yang terjadi. Kemudian data yang kita gunakan untuk tugas air ini ada data primer dan data sekunder. Data primer dikumpulkan melalui penelitian langsung di pos divisi PBM, Terminal Peti Kemas Banjarmasin atau TPKB, kemudian ada kantor cabang. Sedangkan data sekunder kita dapat dari studi kepustakaan, dokumen, dan artikel. Teknik pengumpulan data ada 3, observasi, wawancara, dan kepustakaan. Kemudian ada analisa data. Dari data yang telah terkumpul kemudian dianalisis untuk mendapatkan hasil yang optimal. Asumsi yang digunakan di lapangan adalah pertama, dermaga Terminal Peti Kemas Banjarmasin atau TPKB sebagai tempat penumpukan peti kemas dan bersandarnya kapal peti kemas kepemilikan PT Meratus Line untuk melakukan kegiatan loading dan unloading. Kemudian, yang kedua, penanganan muatan berbahaya atau handling dangerous cargo secara optimal akan mempermudah kegiatan berjalan dengan lancar. Kemudian di pembahasan, yang pertama prosedur pelayanan penanganan muatan berbahaya atau handling dangerous cargo hingga loading di atas kapal. Yang pertama ada shipper. Dari shipper kemudian ke divisi sales. Dari divisi sales menerima data dan mengonfirmasikan jadwal dan rute kapal kepada shipper. Kemudian merelokasi muatan berbahaya dangerous cargo ke TPKB. Di antara itu, divisi operasional olah kontainer load list atau CLL, kesiapan kapal dan TKBM. Kemudian setelah kapal sandar akan dilaksanakannya kegiatan loading. Kemudian ada proses penanganan muatan berbahaya pada saat loading di atas kapal. Pertama, posisi kontainer kren di tempat sandar kapal. Yang kedua, pembagian stowage plan kepada foreman, operator CC, dan pihak kapal. Yang ketiga, dilaksanakannya proses loading. Dan yang terakhir, cek keamanan peti kemas di atas palka. Yang ketiga, ada hambatan yang terjadi dalam proses penanganan muatan berbahaya atau handling dangerous cargo pada saat loading di atas kapal. Selama kegiatan tersebut, terdapat 3 hambatan. Yang pertama, ada penanganan muatan yang kurang efektif. Yang kedua, stabilitas kapal yang tidak sesuai stowage plan. Yang ketiga, kurangnya sumber daya manusia untuk pemantauan kegiatan clearing in dan out kapal. Upaya untuk dilakukan untuk menangani hambatan yang terjadi. Yang pertama, untuk menangani penanganan muatan yang kurang efektif, melakukan pengecekan kekuatan palka atau kontainer stack load. Yang kedua, untuk menangani stabilitas kapal yang tidak sesuai stowage plan, pihak kapal harus diperhatikan agar titik berat dari peti kemas tidak melebihi kapasitas kapal dan menjaga stabilitas kapal tetap imbang. Yang ketiga, kurangnya sumber daya manusia untuk pemantauan clearing in dan out kapal. Dengan perusahaan yang memiliki manajemen SDM yang baik, bagi para staf serta pembagian tugas kerja yang baik dan imbang, maka perusahaan dapat menghindari dampak yang berimbas buruk bagi perusahaan. Kemudian, untuk menutup ada kesimpulan. Yang pertama, prosedur penanganan muatan berbahaya atau handling dangerous cargo dilakukan beberapa tahap sebagai berikut. Yang pertama, prosedur penanganan muatan berbahaya atau dangerous cargo hingga muatan berbahaya masuk di terminal TPKB atau Terminal Peti Kemas Banjarmasin. Yang kedua, ada proses penanganan muatan berbahaya atau handling dangerous cargo pada saat loading di atas kapal. Kemudian ada hambatan yang terjadi dalam proses penanganan muatan berbahaya pada saat di atas kapal sebagai berikut. Ada 3, yaitu penanganan muatan yang kurang efektif, stabilitas kapal yang tidak sesuai stowage plan, kemudian ada kurangnya sumber daya manusia untuk pemantauan kegiatan clearing in dan out. Kemudian yang terakhir ada upaya untuk mengatasi hambatan-hambatan yang ditemukan selama proses penanganan muatan berbahaya dangerous cargo sebagai berikut. Yang pertama, untuk menangani hambatan tentang penanganan muatan yang kurang efektif, pihak kapal melakukan pengecekan kekuatan palka atau container stack load. Kemudian ada stabilitas kapal harus diperhatikan, titik berat dari peti kemas tidak melebihi hingga titik G atau titik pusat gaya berat bila memuat kapal terlalu tinggi hingga menyebabkan nilai GM. Kemudian dengan perusahaan yang memiliki manajemen SDM yang baik, bagi para staf serta pembagian tugas kerja yang baik dan imbang, maka perusahaan dapat menghindari dampak yang berimbas buruk bagi perusahaan. Kemudian ada saran. Yang pertama, kepada perusahaan untuk terus konsisten mengadakan seminar ataupun diklat terhadap staf kantor atau kru kapal yang
yang mengingatkan serta mengajarkan pentingnya penanganan muatan berbahaya atau handling dangerous cargo untuk berlangsungnya keamanan dan kelancaran selama kegiatan loading maupun unloading di atas kapal. Yang kedua, ada pengawas agar selalu mengordinir pengawasan muatan berbahaya atau dangerous cargo lebih detail serta sesuai dengan pedoman yang telah ditentukan. Yang ketiga, ada kepada seluruh staf kantor dan kru kapal dapat diharapkan untuk mengikuti prosedur yang telah ditentukan perusahaan dan utamakan safety first agar dapat meminimalisir hambatan-hambatan yang dapat terjadi dan menghindari kejadian yang tidak diinginkan. Saya Taruni Yuliana Putri, terima kasih.